来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰个当过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra dalam acara Kring 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 Goes. Kring 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 kembali Amina mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi jalan-jalan seputar Taiwan. Amina juga berharap informasi yang Amina sajikan di acara Goes hari ini juga bisa menghibur dan menyenangkan. Dan setiap perjalanan tentunya kita juga perlu menyusun rencana dengan matang dan mendapatkan informasi sejelas mungkin agar pada saat kita melakukan perjalanan wisata ini akan semakin menyenangkan. Bukankah demikian? Nah, teman-teman, sebentar lagi kita yang juga akan memasuki musim panas. Kira-kira tempat manakah saja yang sangat cocok untuk dikunjungi untuk beberapa kawasan yang ada di kawasan utara, baik itu Taipei maupun New Taipei ya. Dan di mana bagi teman-teman yang suka dengan alam, tetapi juga tidak ingin terlalu panas, tidak ingin berjemur di bawah terik matahari. Nah, hari ini Amina akan memperkenalkan bagi teman-teman yang suka dengan wisata hijau, melihat pemandangan gunung atau juga air terjun. Nah, ada 10 jalan setapak, mungkin Amina juga akan memperkenalkan satu demi satu, dan kemudian juga ada beberapa tempat yang bisa Anda temui, waterfall atau air terjun. Nah, Amina sangat suka sekali pada saat kita mendaki jalan gunung, kita bisa cuci mata melihat yang hijau-hijau. Kemudian di tengah-tengah gunung juga terdapat air terjun. Nah, bahkan pada saat air terjun yang besar dan tinggi, kemudian dari cipratan air segar, air gunung yang akan memberikan kita kesegaran jiwa. Tidak hanya kesegaran dalam fisik saja, tetapi untuk rohani kita juga akan sangat terasa dan kita akan merasa sangat dekat dengan alam. Nah, hari ini Amina dalam acara Goes yang akan berbagi beberapa objek wisata yang sangat direkomendasi bagi teman-teman yang berdomisili di kawasan utara. Bagi Anda yang ingin dekat dengan alam tetapi tidak ingin berkeringat di bawah terik matahari. Nah, kalau begitu mari kita ke pegunungan yuk, jalan-jalan di gunung. Walaupun jalannya ada tanjakannya, bisa naik atau mendaki, tetapi ada beberapa objek-objek tertentu yang sangat mudah sekali untuk dijangkau. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut akan melelahkan. Nah, sesekali kita yang juga menjauhi dari pekerjaan, beban tugas kita, kemudian bagi teman-teman yang tinggalnya di kota, hiruk pikuk dan keramaian kota, ingin merasakan ketenangan, maka bisa berkunjung ke tempat-tempat yang dekat dengan alam, misalkan di gunung. Dan setelah jauh dari tempat ini kita akan merasa lebih tenang dan juga memungkinkan kita bisa menghirup udara segar, bebas dari polusi, serta menikmati kesejukan yang ada di alam. Baik perjalanan 1 hari atau 2 hari, mungkin harus menginap ya. Dan tentunya apapun perjalanan itu, berapa lama, akan memberikan kita kesegaran dan tenaga yang lebih penuh. Nah, teman-teman yang tidak suka berkunjung ke tempat-tempat yang harus berjemur di bawah terik matahari, ada beberapa tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di Taipei dan di New Taipei. Yang pertama adalah Danau Menghuan, atau mungkin kita bisa katakan danau fantasi yang ada di Yangmingshan. Mungkin teman-teman yang sering berkunjung ke Yangmingshan sudah tahu dan tidak perlu lagi memperkenalkan Danau Menghuan ini. Dan tempat ini dengan jalur melingkar di Taman Nasional Yangmingshan mulai dari Lensuikeng yang panjangnya berkisar 2,5 km. Dan dalam perjalanan ini akan melewati Niunaihu atau yang dikenal dengan Danau Niunai, Susu atau jembatan gantung, bahkan juga bisa berjalan kaki hingga ke Qingtiankang, tempat yang sangat indah dan sangat menarik sekali ya. Bisa menyejukkan diri di musim panas. Tetapi bagi teman-teman yang berada di kawasan di luar dari utara, mungkin juga agak jauh ya. Dan asalkan
menurut Amina ya, kita bisa mencari informasi yang lebih banyak bagaimana dengan transportasi umum untuk menjangkau ke lokasi ini, maka akan menjadikan perjalanan semakin nyaman dan juga menyenangkan. Dan di tempat Yang Mingsan ini ada beberapa objek-objek wisata yang mungkin juga bisa Amina perkenalkan kepada teman-teman lebih mendetil. Contohnya adalah objek wisata yang cukup terkenal Len Sui Keng atau sumber mata air panas yang terletak di lembah di sisi timur antara Gunung Qixing dan Gunung Qiku. Dan untuk Gunung Qiku sendiri berada di atas ketinggian 899 meter dari permukaan air laut. Dan ini merupakan juga titik awal atau puncaknya ketika terkikis secara alami, kemudian dari pihak pengelola yang juga sempat melakukan pemulihan dan juga reklamasi secara artifisial, kemudian menyisakan bentuk lembah cekung yang tidak begitu mencolok. Kemudian sumber mata air panas yang keluar dari tanah di Len Sui Keng bersuhu sekitar 40 derajat Celcius, jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber mata air panas lainnya. Maka disesuaikan dengan namanya Len Sui Keng. Len yang artinya adalah dingin atau sumber mata air dingin. Dan ini juga merupakan satu-satunya endapan belerang yang ada di Taiwan. Kemudian juga dengan air yang berwarna agak putih susu, sehingga juga ada yang menyebut sebagai Niu Nai Hu atau danau susu. Sumber mata air panas Len Sui Keng yang juga berkonduksi tidak langsung dengan air tanah dan memiliki kualitas mata air yang berbeda. Nah, kemudian di lokasi ini teman-teman juga bisa menyaksikan di sekitarnya ada air terjun Quanxi dan juga cagar ekologi Danau Menghuan yang juga merupakan tempat objek wisata populer di daerah Yang Mingsan. Dan bagi yang suka mengamati makhluk hidup atau habitat binatang-binatang maupun tumbuh-tumbuhan di alam, dan di tempat ini dapat menemui beberapa makhluk hidup, contohnya adalah katak dan juga reptil. Dan beberapa spesies katak yang bisa ditemui seperti Taipa frog atau yang dikenal dengan long leg brown frog dan Taiwan odorous frog. Nah, di sini juga diingatkan karena di tempat ini juga terdapat banyak ular atau reptil, maka saat mendaki gunung juga harus menjaga keselamatan diri ya. Karena makhluk hidup tersebut ini juga merupakan rumah mereka, jadi juga diminta untuk menghormati alam dan diminta agar tidak mengganggu mereka. Nah, banyak objek wisata yang bisa dinikmati di daerah Yang Mingsan, dan Amina juga akan lebih detail memberikan informasi berkaitan dengan waterfall Quanxi atau air terjun Quanxi. Dan tempat ini membutuhkan waktu berjalan berkisar 1 jam, bisa jalan dengan perlahan-perlahan, jaraknya adalah 2,9 km. Dan bagaimana dengan tingkat kesulitan karena berada di atas gunung ya. Oke, jika diberi nilai 1 hingga 10, untuk tanjakan pada saat kita naik ke atas diberi nilai 3. Jadi menurut Amina juga tidak sulit ya. Kemudian untuk turun adalah 2, angkanya 2. Jadi tempat ini cukup mudah terjangkau dan tidak akan tersesat karena banyak sekali jalan setapak. Hanya saja pada saat musim hujan atau setelah turun hujan, untuk anak tangga yang akan licin dan basah, dan diharapkan untuk lebih berhati-hati ya. Dan tempat ini umumnya adalah berkabut, jadi juga harus lebih berhati-hati. Kemudian ada beberapa titik-titik untuk jaringan internetnya tetap bisa terkoneksi, hanya beberapa titik-titik yang mungkin juga akan terputus hubungan internet. Dan tempat ini juga sangat-sangat direkomendasi sekali untuk jalan-jalan pada saat mampir ke Yang Mingsan, juga bisa memanfaatkan waktu main ke Len Sui Keng dan juga ke waterfall Quanxi. Oke, selain itu masih ada jalan setapak ke Erziping. Apa keunikan
yang ada di tempat ini. Jika teman-teman yang suka dengan jalan-jalan di pegunungan alam dan teman-teman juga diajak bersama untuk jalan atau mendaki jalan setapak Erchiping yang terletak di sisi barat Taman Nasional Yangming sana. Dengan panjang jalan setapaknya berkisar 1,8 km, jadi jalannya tidak perlu terlalu jauh dan sangat mudah didaki bagi mereka pemula yang tidak sering mendaki gunung. Dan di tempat ini banyak yang bisa dinikmati, mulai dari pepohonan Taiwan dengan tumbuh-tumbuhan yang penuh dengan spesiesnya sangat beragam, kemudian juga tanaman air, dan tempat ini juga merupakan objek wisata alam yang sangat cocok untuk mengamati kupu-kupu, mengamati burung, dan bagi yang suka berolahraga dengan menghirup udara segar seperti hiking, mendaki gunung, menyaksikan pemandangan alam yang indah, dan juga mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lokasi Erchiping. Tempat ini sangat pas sekali ya. Oke, kemudian Amina akan mengajak teman-teman untuk menikmati pemandangan yang berbeda, yaitu Teluk Longtong. Dan tempat ini juga selalu ramai dikunjungi pada saat memasuki musim panas. Karena hampir setiap orang juga tahu tempat ini merupakan area rekreasi yang sangat disukai baik orang dewasa maupun anak-anak. Hampir setiap orang juga sangat menyukai tempat ini. Mereka sudah tahu tempat ini adalah tempat yang sangat cocok sekali berwisata air di musim panas. Area rekreasi yang disukai oleh orang dewasa maupun anak-anak. Karena tempat ini secara langsung bisa melihat air laut. Dan di tempat ini juga dijadikan sebagai wisata untuk berenang, berkano, dan menyelam. Dan di bawah air terdapat ratusan spesies ikan di teluk yang jernih ini. Jadi seakan-akan teman-teman berada di surga, dan tempat ini bisa dikatakan juga cukup favorit bagi mereka penggemar menyelam. Dan juga bisa berinteraksi dengan ikan-ikan yang ada, tentunya tetap menghargai alam. Dan bagi yang mungkin takut berenang bisa duduk di dekat pantai, bersantai menghirup udara air laut, dan juga bersantai di pesisir pantai. Dan pasti akan menemukan keindahan alam. Nah, kemudian di pertanian Chingshan ini yang ada di New Taipei di Pinglin juga merupakan lokasi yang sangat populer bagi para pelajar, khususnya bagi mereka remaja pada saat melakukan kegiatan-kegiatan sekolah atau berkemah. Dan tempat ini juga merupakan tempat yang cocok sekali untuk berbarbecue dan juga berkemah dan menikmati berbagai aktivitas. Merupakan salah satu objek wisata yang direkomendasi untuk wisata keluarga selama liburan musim panas. Meskipun ini bukan salah satu cara saja menghindari panas, tetapi juga merupakan cara yang tepat bagi anak-anak untuk melepaskan kelelahan mereka dengan merasakan nuansa alam, dan juga berkumpul bersama keluarga atau teman-teman akan memberikan mereka waktu-waktu yang dihabiskan dengan energi positif. Pasti akan membuat perjalanan wisata ini semakin menyenangkan. Ya teman pendengar, masih banyak objek-objek wisata yang belum bisa Amina sebutkan di hari ini. Mungkin kita bisa berlanjut untuk pekan depannya berkaitan dengan air terjun yang ada di New Taipei atau kota New Taipei, kemudian juga sungai Laomei yang ada di Shemen juga di New Taipei yang penuh dengan pemandangan yang sangat indah dan juga kekayaan alam dengan hutan-hutan yang rindang, udara yang segar, pasti akan membuat perjalanan semakin menyenangkan. Ya, Amina berharap semoga saja informasi Goes pekan ini juga bisa menghibur teman-teman. Jangan lupa kita akan berlanjut di pekan mendatang waktu yang sama di acara Goes bersama saya Amina Chandra. Sampai jumpa, bye-bye. Buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa bila masih 阳光轻轻洒下来，全世界变更精彩。生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，这手
爱，因为阳光而存在。